Nama saya sendiri Mahmud Rayanur dengan NPM akhir 344. Selanjutnya ada teman saya yaitu Bagas Hendrawan dengan NPM akhir 248, Muhammad Irfani dengan NPM akhir 267, dan yang terakhir Muhammad Adrian Hamada dengan NPM akhir 138. Di sini kita akan menjelaskan chapter 4 dengan judul The Critical Literature of Review. Bidang minat penelitian yang luas telah diidentifikasi. Selanjutnya ke arah pengumpulan data, awal wawancara survei literatur, dan selanjutnya ke definisi masalah penelitian yang digambarkan. Dan yang keempat, tinjauan literatur krisis. Setelah itu tabel kelima, deduksi kerangka teoritis, variabel diidentifikasi dan diberi tabel dengan jelas. Lalu tabel ke-6, deduksi pembuatan hipotesis. Selanjutnya tabel ke-7, desain penelitian. Lalu yang ke-8 adalah pengumpulan analisis dan interpretasi data. Baik, selanjutnya adalah database bibliografi. Nah, terdapat beberapa indeks yang dapat membantu menyusun bibliografi komprehensif tentang topik bisnis. Yaitu yang pertama ada bibliografi indeks, yaitu bibliografi kumulatif dari bibliografi, yaitu indeks yang mencantumkan berdasarkan subjek sumber bibliografi. Lalu yang kedua ada printed business books, yaitu buku bisnis yang dicetak. Indeks ini mengindeks berdasarkan penulis, judul, dan subjek bisnis. Buku-buku yang dicetak di bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi. Lalu ada indeks majalah bisnis atau business periodicals index, yaitu indeks subjek kumulatif yang mencakup 270 majalah bisnis. Lalu yang keempat ada Management Information Guide atau panduan informasi manajemen. Panduan ini menyediakan referensi bibliografi di berbagai bidang bisnis. Lalu yang kelima ada Human Resource Management atau Abstract Management Sumber Daya Manusia. Ini adalah indeks artikel yang membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Yang keenam, Psychological Abstract atau abstrak psikologis. Ini merangkum literatur dalam psikologi yang mencakup beberapa ratus jurnal makalah, laporan, monograf, dan dokumen ilmiah lainnya. Yang ketujuh ada Public Affairs Information Service Bulletin atau Buletin Layanan Informasi Urusan Publik. Buletin ini berisi indeks subjek selektif berupa buku tahunan, direktori, dokumen pemerintah, pamflet, dan lebih dari 1.000 terbitan berkala yang berkaitan dengan urusan ekonomi dan publik nasional dan internasional. Lalu yang terakhir ada work-related abstract atau abstrak terkait pekerjaan. Ini berisi abstrak artikel, disertasi, dan buku yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, personal, dan perilaku organisasi. Lalu lanjut pada subbab selanjutnya, yaitu what format to preference relevant articles, atau format apa untuk mereferensi artikel yang relevan. Sini bibliografi dan referensi merupakan suatu hal yang berbeda. Bibliografi adalah daftar karya yang relevan dengan topik penelitian utama yang disusun berdasarkan abjad nama belakang penulis. Sedangkan daftar referensi merupakan bagian dari bibliografi yang mencakup detail semua situasi yang digunakan dalam tinjauan pustaka dan di bagian lain dalam makalah. Disusun sekali lagi berdasarkan urutan abjad nama belakang penulis. Kutipan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada penulis dan memudahkan pembaca menemukan karya yang dikutip. Setidaknya ada 3 rujukan cara
cara rujukan yang digunakan dalam riset bisnis. Cara-cara ini didasarkan pada format yang disediakan dalam Publication Manual of the American Psychological Association atau disebut juga APA pada 2012, Chicago Manual of Style 2010, dan Turabian's Manual for Writers pada 2013. Nah, terdapat contoh format untuk mengutip berbagai jenis referensi. Nah, pada saat ini ada APA format, APA format. Eh, ada beberapa ya, yaitu yang pertama ada book by a single author, yang kedua ada book by more than an author, yang ketiga ada book review, yang keempat chapter in an edited book, yang kelima conference proceedings publication, yang keenam doctoral dissertation, yang ketujuh edited book, yang ke-8 edited book digital with DOE, yang ke-9 jurnal artikel, yang ke-10 jurnal artikel in press, yang ke-11 jurnal artikel with DOE, yang ke-12 more than one book by the same author in the same year, yang ke-13 newspaper article no author, yang ke-14 paper presentation at conference. Nah, yang terakhir unpublished manuscript. Terdapat contohnya. Akan saya paparkan satu-satu. Ini ada kalau dari satu penulis itu hanya contohnya seperti kita ambil salah satu, karena ini ada 4 penulisnya maka kita ambil satu, yaitu Van de Sempel Hai dalam kurung 2011 titik baru judulnya. Lalu jika book by more than one author dinner itu perbedaannya, nah mereka ditulis semua sama, terus seperti yang book by a single author, namun bedanya mereka lebih banyak itunya. Kalau book review itu di belakangnya itu sama, cuman setelah judul itu harus ada tulisannya dalam tanda kurung review of the book providing titik. Nah, terus habis itu habis titik itu ditambahin nama perusahaannya koma review yang pada halaman berapa, seperti itu. Lalu dan seterusnya seperti itu, pasti ada perbedaan di salah satunya. Lalu selanjutnya pada referencing non-print media. Kalau referencing non-print media itu ada banyak juga, yaitu EPP EPP akan saya jelaskan satu-satu dulu ya. EPP itu contohnya itu contohnya itu pada Skycap tahun 2010, Skycap Medical Resource dalam kurung versinya, terus dalam tutup kurung, lalu buka kurung mobile application software jenisnya, terus tutup kurung Rutherford from titik. Lalu jika conference proceeding from the internet itu penulisnya, terus tahun, bulan, terus tanggal, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, tutup kurung titik, why aren't we using infrared.
papernya itu dipresentasikan kapan, di mana, lalu yang ketiga dictionary, bukunya tentang apa, terus diambil dari mana, terus dicantumin webnya apa. Lalu e-book itu nama penulisnya, tahun, judul, terus alamat webnya. Lalu electronic journal artikel, electronic journal artikel itu penulis, tahun, judul, lalu ditulis seperti A Journal of Application Psychology kalau artikel tersebut membahas mengenai psikologi, terus alamatnya di mana. Kalau yang keenam, message posted to online forum on discussion group, itu penulis, tanggal ditulis, judulnya, intinya, judul atau inti ya, terus di post di mana. Lalu yang ketujuh ada online dokumen, penulis, tanggal ditulis, membahas mengenai apa, terus alamat. Nah, yang kedelapan itu online dokumen, no author identified, no date, customer survey, diambil dari mana, terus pada tahun berapa, tanggal berapa, terus alamatnya. Lalu yang ke-9 itu podcast, terus ya podcast itu penulis, terus TED podcast, lalu yang ke-11 streaming video itu langsung pencipta, tanggal dibuat, terus alamat, tweet, Wikipedia. Nah, lalu subbab yang terakhir, referencing and quotation in the literature review section. Referensi dan kutipan pada bagian tinjauan pustaka. Yaitu kutipan semua referensi dalam naskah menggunakan metode kutipan penulis tahun, yaitu nama belakang penulis dan tahun penerbitan dicantumkan pada tempat yang tepat. Contoh metode ini adalah sebagai berikut. Ya, itu yang pertama, Datot dalam kurung 2015 found the more motivated students are ... Jika nama penulis muncul sebagai bagian dari narasi seperti itu, hanya tahun penerbitan yang perlu dikutip dalam tanda kurung. Nah, yang nomor 2, more recent studies of transformational leadership dalam kurung Han 2014 Osborne 2013 tutup kurung focus on. Nah, jika pada kasus yang kedua baik penulis maupun tahun dikutip dalam tanda kurung dipisahkan dengan koma jika tahun dan penulis merupakan bagian dari pembahasan tekstual. Lalu contoh yang ketiga, in a follow-up study from 2013 2013
Grants demonstrates, yaitu penggunaan tanda kurung tidak diperlukan. Nah, yang terakhir, quotations in text. Kutipan harus ditulis persis seperti yang tertera pada sumbernya. Kata-kata, tanda baca, ejaan, dan huruf miring asli harus dipertahankan meskipun terdapat kesalahan. Kutipan sumber dari kutipan langsung harus selalu mencantumkan nomor halaman dan referensi. Gunakan tanda kutip ganda untuk kutipan dalam teks. Gunakan tanda kutip tunggal untuk mengidentifikasi materi yang diapit. Tanda kutip ganda dalam sumber aslinya. Jika Anda ingin menekankan kata-kata tertentu dalam kutipan, garis bawahi kata-kata tersebut dan segera setelah kata-kata yang digarisbawahi, sisipkan kata-kata tersebut dalam tanda kurung. Huruf miring ditambahkan, gunakan 3 titik elipsis untuk menunjukkan bahwa Anda telah menghilangkan materi dari sumber aslinya. Jika kutipan lebih dari 40 kata, tulislah dalam gaya bebas, dimulai dari garis baru dan beri jarak 5 spasi dari margin kiri. Ketik seluruh kutipan dengan spasi ganda pada margin baru, beri jarak 5 spasi dan baris pertama paragraf seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Jika bermaksud menerbitkan artikel yang mengutip secara ekstensif dari karya berhak cipta, penting untuk meminta izin tertulis dari pemilik hak cipta. Pastikan juga mencantumkan catatan kaki izin yang diperoleh terkait materi yang dikutip. Sekian. Selanjutnya itu adalah online resource useful for business research. Di sini ini yaitu membahas mengenai database yang digunakan untuk mencari penelitian bisnis, ya di mana database sendiri berisi data mentah yang disimpan dalam berbagai format. Database komputerisasi biasanya dapat dibeli yang menangani data statistik, data keuangan, teks, dan sejenisnya. Jaringan komputer memungkinkan berbagi database ini yang diperbarui secara berkala. Beberapa database juga ada yang berguna untuk penelitian bisnis. Berikut saya lampirkan contohnya. Di sini yang pertama ada ABI atau Inform Global yang dimana menyediakan kemampuan untuk mencari jurnal-jurnal utama di bidang bisnis, manajemen, perdagangan, industri, dan akademik. Kalau ada Business Periodical Index menyediakan indeks jurnal bisnis dan manajemen yang tersedia secara online. Lalu yang ketiga itu ada produk dan layanan Dow Jones Factiva, di mana ini menyediakan berita dan informasi terkait bisnis. Selanjutnya di sini ya, itu ada Econolit, yaitu merupakan indeks komprehensif yang mencakup jurnal, artikel, buku, dan ulasan, dan artikel dalam buku kumpulan. Lalu yang kelima yaitu ada International Bibliography of Social Science, yaitu sumber daya daring untuk penelitian ilmu sosial. Lalu ada Psych-Info, yaitu basis data abstrak literatur psikologis. Lalu yang ketujuh ada REPEC atau Research Paper in Economics, yaitu upaya kolaboratif relawan dari 63 negara untuk meningkatkan penyebaran penelitian di bidang ekonomi. Yang ke-8 yaitu ada SSRN, yaitu Social Science Research and Network, yaitu untuk penyebaran cepat penelitian ilmu sosial di seluruh dunia. Yaitu selanjutnya yang ke-9 ada Web of Stories yang berisi video arsip video wawancara dengan ilmuwan dan penulis. Lalu yang 10 yaitu ada World Development Indicator, yaitu basis data yang diproduksi oleh Bank Dunia. Selanjutnya itu adalah website yang berguna untuk pencarian penelitian accounting. Yang pertama itu ada ARN atau The Accounting Research Network atau jaringan penelitian akuntansi yang didirikan untuk meningkatkan komunikasi di antara para akademisi dan praktisi akuntansi di seluruh dunia. Di mana ARN ini mendorong penyebaran hasil penelitian secara dini dengan menerbitkan abstrak dari artikel penelitian berkualitas tinggi 3 jurnal, yaitu Auditing Legalization, Tax Abstract, lalu ada Financial Accounting Abstract, dan Managerial Accounting Abstract, di mana jurnal-jurnal tersebut menerbitkan abstrak artikel yang bahas penelitian empiris, eksperimental, teoritis dalam akuntansi keuangan, manajerial, dan audit, serta strategi pajak. ARN sendiri merupakan bagian dari SSRN yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Lalu selanjutnya itu ada Internal Auditing World Wide Web atau IAWW. Ini merupakan sebuah repositori informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan profesi dan fungsi audit internal di seluruh asosiasi industri dan negara.
di sini saya akan menjelaskan tentang searching for literatur. Nah, seseorang ini harus menelusuri beberapa indeks bibliografi yang disusun secara berkala, yang nantinya akan mencantumkan antara lain jurnal, buku, dan sumber lain dari tempat karya yang diterbitkan. Nah, sebagian besar perpustakaan di beberapa kampus atau di beberapa daerah memiliki sumber daya elektronik yang nantinya bisa menunjang pencarian indeks ini atau literatur. Yang pertama itu ada electronic journal atau jurnal elektronik. Mungkin perpustakaan di sekitar kita berlangganan jurnal yang diterbitkan atau tersedia secara daring. Kemudian ada full text database atau basis data yang lengkap yang nantinya akan menyediakan teks lengkap artikel dengan cari tahu basis data teks lengkap mana yang disediakan oleh perpustakaan. Kemudian ada bibliografi database. Nah, basis data bibliografi ini hanya menampilkan citasi bibliografi, yaitu antara lain ada nama pengarang, judul artikel, sumber terbitan, tahun, volume, dan juga nomor halaman. Informasi ini nantinya sama yang terdapat dalam buku indeks bibliografi di perpustakaan. Nah, kemudian yang terakhir ada abstract database, yaitu basis data abstrak ini menyediakan abstrak atau ringkasan sebuah artikel dan tidak menyediakan teks lengkap artikel atau manuskripnya. Kemudian evaluating the literature, yaitu mengevaluasi literatur. Sekilas dari judul artikel atau buku akan menunjukkan mana yang relevan dan mana yang mungkin tidak relevan dengan penelitian yang direncanakan. Nah, sebuah artikel biasanya memberikan gambaran umum tentang tujuan penelitian, strategi penelitian umum, temuan, dan kesimpulan. Nah, abstrak yang baik nantinya akan memberikan informasi yang cukup untuk membantu memutuskan apakah sebuah artikel relevan dengan penelitian kita. Documenting the literature review. Hal yang perlu diperhatikan bahwa survei literatur ini harus menyatukan semua informasi yang relevan secara koheren dan logis. Nah, tinjauan literatur ini bertujuan untuk mempersatukan penelitian yang relevan dengan topik Anda. Selanjutnya yaitu ethical issue. Nah, saat kita meringkas, menambahkan, atau mempertanyakan karya orang lain, ada dua jebakan penting yang harus kita waspadai. Yang pertama itu ada purposely misrepresenting the work of other author. Jadi di sini sudut pandang, ide, model, temuan, kesimpulan, interpretasi dan sebagainya ini kita salah dalam mengartikannya. Kemudian ada plagiarisme, yaitu penggunaan kata-kata, argumen atau ide asli milik orang lain. Ini seolah-olah kita klaim, meskipun hal ini dilakukan dengan itikat baik atau karena kecerobohan atau karena ketidaktahuan. Nah, baik sengaja ataupun tidak, menggambarkan karya orang lain ini dianggap sebagai penipuan. Bentuk-bentuk plagiarisme yang umum ini ada yang pertama, the ghostwriter. Ini merupakan joki. The photocopy itu menyalin bagian dari sumber tanpa perubahan. Kemudian ada potluck paper, ini pengubahan kalimat-kalimat atau paraphrase sebagian besar. Kemudian ada Pordy squeeze, yaitu mengubah makalah dari kata kunci dan frasanya. Kemudian ada Pordy's labor of laziness, yaitu dia mengambil dari sumber lain terus hanya memparafrasekan hampir sama dengan
fotokopi. Kemudian ada the self stealer. Di sini dia meminjam karya dari orang sebelumnya tanpa menghiraukan orisinalitas. Kemudian ada sumber yang dikutip tetapi masih disiplak. Di sini ada the forgotten footnote, yaitu penulis menyebutkan nama pengarang untuk sumbernya tetapi tidak mencantumkan informasi spesifik tentang lokasi materi yang dirujuk. Kemudian ada misinformation, yaitu penulis memberikan informasi yang tidak akurat. Kemudian ada to perfect paraphrase, yaitu penulis mengutip tetap sumber dengan benar, tetapi lalai memberi tanda kutip pada teks yang disalin. Kemudian resourceful citer. Kemudian yang terakhir yaitu the perfect crime. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah atau kekurangan. Terima kasih.